Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Ayep Saifuddin Syahida sebagai narasumber kajian Majelis Pengajian Perancis hari ini, dan juga yang saya hormati para sahabat MPP yang sudah bergabung di Zoom. Perkenalkan, saya Maya, izinkan saya untuk membuka kajian hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di kajian online rutin hari Rabu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin. Semoga kita semua akan menjadi pengikutnya yang setia dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MPP, tema kajian hari ini adalah mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akhlak yang baik yang akan disampaikan oleh Ustadz Ayep dan dimoderatori oleh Teh Dini Kusmana. Silakan Teh Dini. Baik, tunun pisan Teh Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai akhlak bersama Ustadz Ayep. Saya langsung saja karena saya juga waktunya tidak terlalu banyak, dan hari ini saya sebenarnya harusnya ada orang lain yang menggantikan saya ya, tapi kadarullah saya lagi yang jadi moderator. Insya Allah yang kedepannya nanti akan ada moderator-moderator lainnya. Baik, silakan Ustadz, langsung saja Ustadz membahas mengenai akhlak yang baik untuk mempererat hubungan dengan Allah. Itu maksudnya apa dan bagaimana kita akan mendapatkan agar akhlak baik kita itu membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, Ustadz, silakan. Baik, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan kenikmatan, keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan pertemuan majelis virtual, majelis pengajian Perancis kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akhlak yang baik. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, bagaimana pada pembahasan kita kali ini, mempererat hubungan itu berarti semakin erat, semakin dekat, ataupun senantiasa bersama. Kalau bahasa Arabnya ada kata-kata ma'iyah. Ma'iyah itu senantiasa bersama, dan ini adalah kedudukan ibadah yang tertinggi. Ya, kita mengetahui bahwa iman itu adalah keyakinan, kemudian Islam itu adalah bagaimana kita melaksanakan implementasi daripada rukun iman, ya, ibadah dalam artian. Kemudian ada yang namanya ihsan. Ihsan itu adalah level tertinggi, ini adalah terkait dengan akhlak. Nah, maka terlebih di sini kita akan sama-sama membahas bagaimana ihsan kita, hubungan yang intens atau ma'iyatullah bersama dengan Allah, tentunya dengan melalui akhlak yang baik. Nah, karena akhlak itu para ulama nanti mendefinisikan, jadi ada akhlak yang baik dan ada sebaliknya yang tidak baik. Ya.
atau sering disebutkan akhlakul mahmudah yang terpuji, ada akhlakus sayyi'ah yang tidak terpuji ataupun yang jelek. Baik, mempererat hubungan. Nah, bismillah. Mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik itu adalah sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu, atau bahasa lainnya mungkin secara spontan. Ya. Yang memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai hamba bagaimana berakhlak yang baik kepada Allah, sehingga dengan akhlak yang baik ini membuat kita semakin erat hubungan dengan Allah, atau dalam bahasa lain tadi bahasa Arabnya adalah ada ma'iyatullah, senantiasa bersama Allah, dan ini tidak muncul ujug-ujug gitu kan. Nanti ada proses-proses supaya kita bersama dengan Allah, dan itu rasa itu adalah akhlak itu adalah sifat ihsan itu ya tadi berproses. Maka kalau kita mencermati dalam beberapa ayat, ya, bahwa nanti ada di antara sifat akhlak yang baik untuk mempererat kita hubungan dengan Allah itu, salah satunya adalah sabar. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 153 kita sering mendengar bahwa innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama, ya, orang-orang yang senantiasa bersabar. Jadi ada hubungan yang erat dengan Allah, orang yang senantiasa bersabar. Nah, kemudian juga Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Bertakwa di sini para ulama menyebutkan adalah dengan tarkul ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan, hal-hal yang membuat keimanan kita rontok gitu kan. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Pun para ulama mengatakan al-muhsinun di sini adalah alladzina hum muhsinun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Ini adalah bagaimana kita bisa erat, bisa bersama dengan Allah, ya, dengan ketakwaan dan juga dengan berbuat kebaikan. Nah, maka kajian seperti ini, insya Allah dalam rangka kita berbuat kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang maksiat, ya, karena yang dibicarakan adalah kalimat-kalimat kebaikan, maka dipastikan hal seperti ini bagian daripada akhlak yang baik dan mempererat hubungan ma'iyatullah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sebuah perkumpulan di sana dibacakan ayat suci Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemunkaran, mengajak sedekah, nah maka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Kemudian juga pada puncaknya kita menelaah bagaimana di surat At-Taubah ayat 60, bagaimana cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq yang berhijrah dengan baginda Rasul Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, kemudian berhenti bagian daripada strategi hijrah itu di gua Thur, gitu kan. Dan kemudian di sana diceritakan bahwa Abu Bakar itu merasa ketakutan karena di bibir gua tersebut sudah ada orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Kalau sedikit saja nongol wajah mereka, mata mereka melihat, udah ketahuan. Nah, dan Abu Bakar itu merasa ketakutan, ya. Kemudian ditenangkan oleh baginda Rasul. Dan kalimat ini tentunya tidak muncul begitu saja. Ya, ada kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut. Ya. Dulu tahun 2000-an gitu kan. Ya, buku yang fenomenal itu kan La Tahzan, ya, karya Dr. Ain Al-Qarni gitu kan.
bagaimana di dalamnya memberikan nutrisi motivasi bagi kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Judulnya La Tahzan, jangan bersedih. Nah, kalimat itu muncul tentunya tidak ujuk-ujuk gitu kan, ada proses ya. Maka pada akhirnya ketika Abu Bakar merasa ketakutan ditangkan oleh baginda Rasul yang sudah puncak ihsannya luar biasa gitu kan. La tahzan, surat At-Taubah ayat 60. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai sahabat. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah kebersamaan ma'iyatullah. Erat hubungannya dengan Allah ya, karena ada proses bagaimana mengimplementasikan akhlak yang baik pada Allah SWT. Pun bagaimana kita menelaah dalam surat Toha ayat 46 ya, bagaimana Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun gitu kan, doanya yang diabadikan bahwa minta ketenangan gitu kan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan ada firman Allah di sana berkaitan dengan Nabi Musa dan Harun tersebut. Qala la takhafa, kalian semua, kalian berdua, la takhafa, jangan merasa takut menghadapi Firaun itu. Innani ma'akum, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian berdua. Ya, kalian itu kan dua orang nabi dan juga rasul, dan tentunya adalah orang-orang pilihan. Maka dalam surat Taha ayat 46 tersebut, la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Ya, maka orang-orang yang senantiasa berakhlak baik itu dalam rangka ma'iyatullah, ya, dalam hadis qudsi disebutkan ya, pandangannya, tatapannya, kemudian pendengarannya Allah SWT karena senantiasa membimbingnya gitu kan. Ya. Itu bagaimana jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, jamaah semuanya, bahwa akhlak yang baik itu adalah sikap atau perbuatan kita sebagai seorang manusia yang dilakukan tanpa berpikir. Dalam arti lain, bahasa lain adalah dengan kata lain, dengan spontan. Dan ini maka bagaimana nanti ada akhlak yang baik kepada Allah, kita bisa melakukannya dengan spontan, tanpa berpikir, ya, tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang memang itu seharusnya dilaksanakan kita sebagai seorang hamba Allah SWT. Lantas, kenapa kita harus berakhlak yang baik kepada Allah? Ya, dan bagaimana supaya kita bisa spontan melakukan akhlak yang baik? Karena memang akhlak itu adalah spontan gitu kan. Maka ada dasar yang melatar belakangnya. Kita harus merasakan, harus sadar, harus mengetahui. Nah, ada beberapa ayat di antaranya bahwa kenapa kita harus berakhlak baik kepada Allah SWT. Dalam surat An-Nahl kita diingatkan bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan kita semua ya dari perut ibu masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a. Dan juga tidak membawa apapun itu kan. Walaupun kain satu helai ibaratnya gitu kan. Hanya membawa tangisan gitu kan, tangisan. Ya. Tidak membawa apapun dan tidak mengetahui apapun. Ya. Tidak mengetahui apapun. Ya. Maka ketika kita ditanya tempat tanggal lahirnya, tempatnya di mana, tanggalnya berapa, kita dengan pedenya mengatakan saya lahir di tempat anu, ya, kemudian tanggal sekian, padahal itu adalah hasil pemberitahuan daripada orang tua, karena tidak ada yang mengetahui hakikatnya, ya, ketika lahir itu gitu kan. Maka ada yang bercanda gitu kan, di mana lahir? Ya biasanya kan lahir itu menyebutkan nama kota. Gitu. Dia bilang saya lahir di rumah sakit. Ya, jadi karena memang di rumah sakit, mungkin di sesar. Nah, jadi semua kita tidak mengetahui apa-apa ketika dilahirkan. Dan Allah SWT di sini memberikan perangkat gitu kan yang diberikan kepada kita. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan kepada kita pendengaran. Ya.
telinga, uzun, lengkap dengan simaknya, dengan pendengaran. Karena mungkin ada juga di antara manusia yang Allah tidak memberikan lengkap gitu kan. Kita bersyukur ya. Tapi kalau kebanyakan ya, kita di sini alhamdulillah gitu kan. Majelis ini, di majelis ini semuanya Allah berikan telinga dan juga pendengarannya ya. Dan telinga uzun ini kan sempurna gitu kan. Coba bayangkan kalau ini kan elastis, subhanallah gitu kan. Kalau terlalu keras gimana? Kalau tidur sakit kayaknya gitu kan. Juga kalau terlalu lember gitu kan, kayak apa? Kain atau kayak kertas ketika naik kendaraan yang langsung menembus angin, motor kebayang gitu kan, kena angin gitu kan. Dan ini subhanallah luar biasa gitu kan. Maha sempurna penciptaan Allah ini. Telinga ya, tidak lembek dan juga tidak keras gitu kan. Tapi ketika kena angin kan tidak terbawa angin gitu kan. Ya. Dan tadi ketika tidur kita merasa nyaman. Ya. Itulah. Jadi bagaimana, maka dalam salah satu surat itu disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Inilah mungkin yang membuat kita punya rasa, punya pengetahuan supaya kita berakhlak yang baik kepada Allah. Bahwa Allah mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 78 ini, semua kita dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Allah memberikan sarana kita ya, pendengaran, telinga lengkap dengan pendengarannya, wal absar, dan juga penglihatan. Ya, mata, ini kan ainun, mata ininya fisiknya, dan lengkap dengan penglihatannya, itu kan absar. Karena mungkin ada di antara saudara kita yang Allah uji dengan tidak bisa melihat. Tapi begitulah Allah menciptakan manusia. Kita menemukan beberapa sahabat gitu kan yang tidak bisa melihat tapi luar biasa punya kemampuan daya tangkap menghafal yang luar biasa. Jadi Allah cabut penglihatannya, tetapi Allah tambahkan kekuatan bagaimana pendengarannya. Mendengar beberapa kali dia langsung hafal gitu kan. Nah, begitulah Allah sempurna menciptakan kita gitu, manusia. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, wal afidah, kemudian juga afidah. Di sini qalbu ataupun hati gitu kan. Bagian daripada qalbu kan afidah. Ya, ada bagian-bagian itu. Afidah rasa. Ya, bagaimana kita ya dengan afidah ini bisa merasakan bagaimana yang namanya kasih sayang. Karena Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana kita bisa menyayangi anak-anak, bisa menyayangi juga orang tua, ya itu adalah dengan adanya afidah, ya hati, bagaimana rasa. Inilah tiga hal ini Allah berikan kepada kita, mengingatkan bahwasanya semua kita ketika lahir hanya membawa tangisan, ya, tidak membawa apa-apa pun, apalagi tidak mengetahui apa-apa. Maka Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan afidah, Allah berikan hati. Itu adalah semuanya sebagai modal. Kita jangan sampai mengingkari itu semua. Maka la'allakum tashkuru, supaya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Rumus bersyukur itu kan luar biasa dalam Al-Quran. Ya, bersyukur akan Allah tambahkan. Ya, dulu kita pernah membahas dengan bersyukur maka kita akan bahagia. Semakin banyak bersyukur, kita semakin bahagia. Nah, kemudian di ayat lain surat Al-Isra ini mengingatkan kita memang harus punya pemahaman rasa yang banyak supaya kita bisa berakhlak yang baik, gitu kan. Tentunya kepada Allah, bisa lebih erat hubungannya kepada Allah dengan akhlak yang baik. Ini dalam surat Al-Isra ayat 70. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita manusia. Di sini bahasanya anak cucu Adam, ya, karena kita semua keturunan, ketika dirunut semuanya keturunan Adam, makanya Bani Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memuliakan anak cucu Adam, telah memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya.
kami angkut mereka dari daratan dan lautan, dan kami beri mereka dari rezeki yang baik, ya, warazaqnahum minat thayyibat, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, dalam ayat lain disebutkan wallahu alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah juga nanti akan membangkitkan kita. Ya, jadi Allah memuliakan kita manusia, ya, wa ja'alnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, maka dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada seorang ulama, gitu kan. Sahabatnya ulama ini. Dia bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana saya akan melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan, melakukan dosa?" Kata Syekh tersebut menyampaikan, dia berdasarkan dari hadis, silahkan kamu ketika akan melakukan kemaksiatan, silahkan. Tetapi ingat, jangan melakukan kemaksiatan di bumi Allah. Jangan melakukan kemaksiatan di tempat yang Allah dapat melihatnya. Karena tidak ada tempat. Bahasa lainnya, tidak ada ruang sebenarnya untuk melakukan kemaksiatan. Karena memang Allah Maha segalanya telah memberikan kepada kita, walaqad karramna bani Adam, telah memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Ya, karena mungkin di antara makhluk lain, taruhlah sapi ataupun kambing, ya, yang sebentar lagi nanti akan dipotong ataupun akan disembelih. Ya, Allah takdirkan makhluk itu, kambing, sapi ataupun onta, ya kan, bisa untuk disembelih, bahkan menjadi syariat berkurban, gitu kan. Ya, dia harus menerima dengan takdir Allah. Ya, walaupun tidak mau disembelih, ya Allah takdirkan dia bisa disembelih. Tapi kalau manusia kan tidak untuk disembelih, gitu kan. Ya, Allah memuliakan kita manusia, dan Allah memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki kelebihan yang baik, gitu kan. Satu lagi, ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk memantapkan kita bagaimana kita sadar bahwa bagaimana kita harus berakhlak baik kepada Allah SWT. Semua fasilitas dunia ini Allah berikan untuk manusia. Ya, dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13. Allah yang menundukkan lautan untuk kamu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra tajriyal fulku fihi bi amrih. Ya, kan bisa ditundukkan laut itu. Hakikatnya Allah yang menundukkan untuk manusia, gitu kan. Maka kan di Indonesia juga, kita kira juga di negara lain kan, tentara itu kan ada angkatan darat, ya, angkatan laut, angkatan udara, ditaklukkan, bisa menyelam sampai dasar laut. Nah, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan lautan untuk manusia, ya, dengan izin Allah, supaya kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, lagi-lagi bersyukur. Ya, min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya, bahwa Indonesia saja, ya, kalau lihat secara geografis kan 2/3-nya lautan. Berarti otomatis ketika tempat itu lebih banyak, ya, makhluk penduduknya pun, penghuninya pun lebih banyak. Ya, ikan-ikan itu banyak kan di laut. Ya, bahkan makhluk ciptaan Allah yang terbesar kan berada di laut. Ya, ikan yang sampai berapa puluh meter itu kan ada di laut. Ya, jadi di laut itu banyak penghuninya, banyak penduduknya, dan itu Allah taklukkan dengan izinnya untuk manusia. Ya kan, bisa memakan makanan laut. Ya, bahkan disebutkan laut itu, ya, di laut itu kan halal, ya, ikan, ya, wahilla lakum saydul bahari, ya, yang saydul bahari, semua binatang laut kan menjadi halal untuk dimakan, ya, kecuali mungkin
kapal laut jangan dimakan ya. Ya, baik. Kemudian wama fil ardi wasakhkhara lakum ma fis samawati wama fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia mendudukan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Tunduk semuanya pada manusia. Kita melihat contoh kecil binatang aja kan, ada binatang yang bisa dilatih dan tunduk kepada manusia. Ada anjing, ya, ada kera, ya. Sampai kera di Indonesia biasanya banyak di pinggir jalan tuh kan, kera yang dikasih baju, ya. Kalau cuma dipukul-pukul aja ada apa tuh alatnya, tek dia bisa atraksi gitu kan. Itu dilatih, ya. Tunduk kepada manusia gitu kan. Anjing juga kan ada dengan perintah manusia. Bahkan sampai tinggi persentase bagaimana anjing pelacak itu bisa menemukan yang dicari. Gitu kan. Dan itu semuanya dilatih oleh manusia. Tunduk kepada manusia biiznillah tentunya. Dengan izin Allah. Ya, wa ma fil ardi jami'an min semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karena kita punya akal untuk berpikir, maka ini semua terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, dengan 3 ayat ini bagaimana kita sadar kita tidak membawa dan mengetahui apa-apa. Allah berikan potensi, ya, berikan tadi fasilitas di dalam diri, juga yang ada di dunia ini Allah tundukkan semuanya untuk manusia. Maka dengan memahami ayat-ayat ini, ya, kita sadar bahwa sudah sepatutnya dan sepantasnya kita berakhlak yang baik kepada Allah SWT sebagai Sang Maha Pencipta yang Maha Baik, Maha segalanya kepada kita. Ya, Maha Baik Allah SWT. Maka tadi berakhlak yang baik kepada Allah memang yang namanya juga akhlak kan harus spontan. Memang spontan kita lakukan akhlak yang baik itu sehingga kita termasuk orang-orang yang tadi erat hubungannya dengan Allah, ma'iyatullah, sampai akhirnya adalah kita menyadari apa yang diungkapkan baginda Rasul tadi. Innallaha ma'ana. Allah senantiasa bersama kita. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sahabat semuanya, akhlak yang baik kepada Allah itu banyak. Ya, di antaranya adalah ada beberapa hal yang akan kita sampaikan dan nanti kita bisa diskusikan. Ya, akhlak yang baik kepada Allah, bertakwa, kemudian mencintai Allah, ikhlas, khauf dan roja kepada Allah. Ini ada 2 kali. Kemudian husnuzon, tawakal dan ikhtiar. Kemudian syukur dan sabar. Nah, bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu, ya, bahasa Sundanya kan ada yang mengatakan takwa itu tak-tak 2. Tak-tak itu pundak. Ya. Pundak itu kan dibawa kemana-mana. Ya. Ketika bapak-bapak sampai pegel habis manggul apa, tidak ditinggalkan kan ininya, pundaknya, tak-taknya. Ya, tak-tak kalau tidak salah itu kan bahasa Sunda. Jadi pundaknya kan dibawa kemana-mana, takwa, ya kan. Jadi bagaimana dalam segala aktivitas kita, ya, dengan ketakwaan. Maka orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan ini bagian daripada akhlak yang baik kepada Allah, dia akan berlimpah kebaikan akibat ketakwaan. Kita bisa menelaah dalam surat Al-Falaq ayat 2-5, ya, yang sudah kita mungkin sering mendengarnya dan harus sering kita dengar supaya kita bisa meresapi dan kita bisa berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena hanya dengan ketakwaan ini kita bisa bahagia sebenarnya dunia sampai ke akhirat. Ya, dalam surat At-Talaq ayat 2-5, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya, semua kita tentunya yang punya pikiran pasti pernah merasakan bagaimana gundah gulana, bagaimana kesedihan, bagaimana ada masalah. Maka orang-orang yang bertakwa itu paling depan ataupun dia cepat mendapatkan jalan keluar. Ya, karena janji Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya.
rezeki tadi kan spontan, ya kaget gitu kan. Kita mungkin mendengar ada uang kaget gitu kan, sampai bingung mau membelanjakannya. Nah, maka guru saya mengatakan, ketika Anda ingin rezeki yang kaget, ya, rezeki itu kan pemberian, maka harus banyak memberikan juga kepada orang lain dengan kekagetan. Dalam artian, ketika kita ingin mendapatkan kaget dalam masalah rezeki, kita pun harus terbiasa memberikan sebagian rezeki kita dengan kaget kepada orang lain. Tahu-tahu orang lain merasa kaget dengan pemberian kita. Nah, kita pun itu akan mendapatkan kekagetan rezeki, gitu kan? Ya, karena memang seperti itulah rumusnya, memberi dan menerima. Ya, kan terima kasih. Ya, dapat terima itu kan mendapatkan, kemudian dikasihkan. Itu memang dua hal itu. Nah, jadi orang yang bertakwa akan berlimpah kebaikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar, juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, tanpa sepengetahuan dan tanpa kita bayangkan. Kemudian juga wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dzim lahu ajra. Allah akan hapuskan kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahala kebaikan. Ya. Kemudian orang yang bertawakal juga kan ini bagian daripada takwa gitu kan. Allah akan cukupkan gitu kan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Allah akan menjadikan semua urusannya mudah. Jadi, nah sekarang pertanyaannya, kok kenapa ya saya ada kalanya belum mendapatkan rezeki yang tiba-tiba ataupun yang tidak dibayang-bayangkan. Masalah ada saja, belum ada jalan keluarnya gitu kan. Ataupun yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Jadi ya tadi tidak ada belum merasa ada kemudahan. Ya. Berarti yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana ketakwaan. Karena janji Allah dalam Al-Qur'an ini pasti gitu kan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janji. Jadi kalau kita bertakwa, maka bersiaplah menerima limpahan kebaikan akibat ketakwaan. Ya, yaj'al lahu makhraja, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, juga kemudian jalan keluar, juga semua urusannya Allah mudahkan. Kemudian yang selanjutnya bagian daripada akhlak baik kepada Allah itu adalah mencintai Allah. Ya. Ya, kan semuanya berawal dari cinta. Nah, dari cinta itu bagaimana teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua jamaah ya yang dirahmati Allah mencintai makhluk Allah yang namanya pasangan. Ya. Ataupun buah dari pasangan, anak-anak. Ya. Ataupun asal dari pasangan, siapa orang tua gitu kan, asal ada orang tua. Nah, bagaimana mencintai pasangan? Dengan cinta tersebut, ya, kita salah satu cirinya adalah rela berkorban. Begitupun kepada Allah. Ya. Jadi orang yang berakhlak baik kepada Allah, dia mencintai Allah dengan cinta yang melebihi dibandingkan dengan yang lain. Ya, karena kalau kita mencintai selain Allah, melebihi cinta kepada Allah, maka dalam surat At-Taubah itu yang akan terjadi adalah sebuah kehancuran. Kita akan tidak merasakan kenyamanan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Begitu hebat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bagian daripada akhlak yang baik. Bagaimana kita mencintai Allah, tentunya bagaimana gambarannya kita mencintai pasangan ketika apa yang diucapkan pasangan itu kita menurutinya. Pun lebih ketika kita mencintai Allah. Apa yang Allah perintahkan harus turut. Apa yang Allah larang tinggalkan. Ya, itu buah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ikhlas. Ya, akhlak yang baik diantaranya juga adalah ikhlas.
mengharapkan ridho Allah semata. Ya, kita sering membaca dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah itu mukhlishina lahuddin, dengan mengharapkan ridho Allah semata. Ya, karena kalau berharap sama manusia itu ketika tidak diberikan, yang terjadi adalah sakit hati gitu kan. Coba teteh-teteh ibu-ibu terlalu berharap banyak sama suami gitu kan. Ketika tidak dikabulkan, tidak diberikan, ya bisa jadi yang akan terjadi adalah kesedihan. Bahkan mungkin bisa jadi benci. Ya, terungkap katanya kan cinta sama saya gitu kan. Kenapa saya minta ini tidak diberikan gitu kan. Ya, padahal juga tidak diberikan tersebut banyak sebabnya ibaratnya itu. Nah, jadi kalau kita berharap kepada manusia, yang akan terjadi adalah sakit hati ketika tidak diberikan. Lain halnya dengan berharap kepada Allah SWT. Yang akan terjadi adalah kebahagiaan. Ya, tadi berlandaskan ya tadi cinta kepada Allah. Juga khauf dan roja kepada Allah. Khauf itu takut, ya. Roja itu berharap. Bagaimana ya dalam keseharian kita merasa takut bagaimana amalan itu tidak diterima Allah, sehingga ada rasa lain, akhlak yang lain. Kita pun senantiasa berharap kepada Allah. Dan memang dua rasa ini, khauf dan roja ini kan saling keterkaitan. Ya, di sisi lain kita takut bagaimana Allah tidak menerima amalan baik kita, maka dengan rasa takut itu, ya kita akan terus memperbaiki amalan supaya semakin sempurna amalannya di hadapan Allah. Juga di sisi lain roja, kita berharap, ya, berharap kepada Allah bahwa bagaimana dengan berharap tersebut, ya, kita tidak putus asa, gitu kan. Ketika melakukan kemaksiatan, ya, ketika kita bertobat kembali kepada Allah, harus ada roja di sana. Ya, takut tadi dalam artian ibadah kita tidak diterima, maka kita berupaya untuk semakin rajin, semakin bagus, ya, berbuat baiknya. Kemudian roja, bagaimana kita tidak berputus asa, ya, sebanyak apapun dosa kita, ya Allah kan maha menerima taubat. Ya, disinilah ada rasa sifat akhlak yang baik adalah roja. Nah, maka dua rasa ini, akhlak ini, khauf dan roja memang saling keterkaitan. Ya. Kemudian husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, ini harus senantiasa kita tumbuhkan. Ya, yakin apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Karena Allah yang maha tahu akan diri kita manusia. Allah yang membuatnya gitu kan. Ya, kita punya kendaraan saja ataupun punya alat elektronik kan ada buku petunjuknya. Ya, buku petunjuknya ketika ada masalah, kemudian kita lihat buku petunjuknya, kemudian sesuai dengan perintahnya petunjuknya di sana kan, ketika ada kerusakan akan betul. Apalagi kalau dibawa ke mana? Dibawa ke tempat servisnya gitu kan. Kita tenang gitu kan. Punya HP rusak pun ketika diservis menjadi baik lagi, kita tidak bersedih ataupun tidak galau. Padahal di dalamnya kan banyak data, ya. Kemudian tukang servisnya bilang tenang, bisa kami perbaiki dan datanya tidak akan hilang, kan kita tenang. Apalagi ketika ya kita berhusnudzon kepada Allah SWT. Allah sang maha pemilik alam ini, termasuk kita, gitu kan. Ya, jadi apapun yang Allah takdirkan, yakini itu adalah yang terbaik. Ya, maka dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat bahwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai, menyukai, senang kepada sesuatu, ya, itu jelek bagimu, itu kan. Maka bagaimana dalam segala langkah kita, ya akan kita diajarkan untuk senantiasa bersama Allah memutuskan apapun, itu kan. Maka ada sholat istikharah, ada sholat hajat. Bagaimana ini kita senantiasa tadi ma'iyah, apa hubungan kita dengan Allah, dengan husnuzon ini, tawakal dan ikhtiar.
Nah, tawakal itu bagaimana kita menyerahkan setelah kita berupaya berikhtiar. Nah, karena hakikatnya semua kita kan berupaya di dunia ini, ya. Kemudian Allah yang mentakdirkan itu semua. Maka ini juga erat kaitannya antara ikhtiar dengan tawakal ataupun tawakal dengan ikhtiar, ya. Jadi kita berikhtiar, berupaya semaksimal yang kita bisa sesuai dengan yang Allah perintahkan, dan pada akhirnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini satu kesatuan juga bagaimana kita harus berikhtiar juga diakhiri dengan tawakal. Tawakal saja tidak cukup, ya. Kemudian juga ikhtiar saja juga tidak cukup, ya. Doa itu bagian daripada ikhtiar dan tawakal kita pada akhirnya kepada Allah. Ya, jadi tawakal dengan ikhtiar itu akhlak yang baik kepada Allah, senantiasa kita latih bagaimana dengan tawakal kita mendapatkan ketenangan. Dan Allah akan mencukupkan. Tadi di potongan ayat tentang takwa itu ada wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Dan tawakal itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu dia bertawakal. Ya, jadi tawakal dan ikhtiar ini bagian daripada akhlak yang baik, bagaimana semua dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT. Terakhir yang kita bahas akhlak yang baik kepada Allah adalah syukur dan sabar. Nah, senantiasa kita bahas syukur dan sabar ini adalah bagaimana kan seperti sayap itu, ya, sayap sabar dan sayap syukur. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya, bahwa tadi di awal sudah kita sampaikan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, jadi dengan akhlak yang baik, sabar ini kepada Allah, kita akan bersama dengan Allah, ma'iyatullah, ya, akan erat hubungannya dengan Allah dengan kesabaran ini. Dan para ulama menyebutkan sabar itu kan dalam 3 hal, ya, dalam menjalankan ketaatan, ya. Kita sekarang mengikuti kajian ini perlu kesabaran, ya, sabar mendengarkan, juga sabar memperhatikan, kan perlu kesabaran, ya. Juga sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, ya. Kemudian sabar di dalam menerima musibah, gitu kan. Ya, jadi sabar ada beberapa hal, ya. Intinya semuanya dikaitkan dengan kehidupan kita. Ya kan, kehidupan kita senantiasa mendengar bagaikan roda. Kan? Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Nah begitu, ketika di atas bersyukur, ketika di bawah bersabar. Ya, dan roda itu kan berputar. Tidak kalau berputar kan ya kadang di atas, kadang di bawah tadi itu kan. Tidak selamanya. Begitulah dalam kehidupan kita. Ya kan, dinamis itu kan hidup itu. Ya, maka bagaimana semua menjadi kebaikan dengan akhlak kita kepada Allah. Ya, karena dalam kehidupan kita hari ini saja, ya, kita yakin bahwa ada hal yang membuat kita bahagia, nah maka bersyukur. Ada hal yang membuat kita tidak nyaman, maka bersabar. Itu hakikat bagaimana kehidupan. Jadi akhlak yang baik kepada Allah itu yang kita bahas ada beberapa hal: bertakwa, mencintai Allah, ikhlas, khauf dan roja, husnud dan tawakal dan ikhtiar, kemudian syukur dan sabar. Jamaah sekalian, teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita dikuatkan di dalam kehidupan ini, senantiasa berakhlak yang baik kepada Allah. Ya, maka ada doa yang bisa kita panjatkan, ya, supaya kita dibimbing sama Allah. Allahumma inni as'aluka shihah wal afiyah wa husnal khuluq. Ya Allah, aku memohon kesehatan, memohon kekuatan, dan memohon akhlak yang baik, akhlak terpuji kepadamu. Ya, diupayakan dan juga berdoa kita kepada Allah. Ya, jadi salah satu doanya ini, Allahumma inni as'aluka shihah wal afiyah wa husnal khuluq. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu kesehatan. Ya, karena dengan sehat itu kan kita bisa beribadah dengan nikmat. Ya, sehat itu ibarat sebuah mahkota yang indah dan berharga dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sedang
sakit. Itu kesehatan. Ya. Maka bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya kesehatan? Berkunjunglah kepada orang-orang yang sakit. Berkunjunglah ke tempat-tempat yang sakit. Kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya sehat akal, berkunjunglah ke rumah sakit jiwa, gitu kan. Kalau kita ingin merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan, ya kan ada juga mungkin orang yang meninggal, maka bertakziah, gitu kan. Karena maut itu kematian, pelajaran yang paling mengena, berharga bagi orang yang hidup. Nah, jadi ini salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka shihah wal afiyah wa husnal khuluqi. Kita meminta kepada Allah kesehatan, meminta kekuatan, dan juga meminta akhlak yang baik. Ya, sekali lagi, Allahumma inni as'aluka shihah wal afiyah wa husnal khuluqi. Satu lagi doa yang mungkin senantiasa kita baca. Ini doa ketika ketika bercermin, gitu. Nah, doanya kan ini. Ya, tadi kita di awal membahas bagaimana kesempurnaan penciptaan manusia. Maka di doa ini doa bercermin. Ya, dan semua kita setiap hari sepertinya tidak terlewat daripada cermin. Ya, apalagi biasanya ibu-ibu teteh-teteh yang mau pandangan, kan. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi, atau di kalimat lain ada yang menggunakan Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya, artinya sama saja. Yang ini Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaanku. Ya, begitu sempurna kan? Ya, tadi telinga disimpan di pinggir, ya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek, gitu kan. Mata disimpan di depan dua, simetris, gitu kan. Bahkan ini mata ini akan menjadi daya tarik nanti di surga, ya, bagi salah satu kenikmatan, gitu kan. Itu kenikmatan dengan adanya bidadari, ya. Disebutkan akan bidadari yang bermata jeli, ya. Wahurun ain, gitu kan. Ya, bidadari disebutkan dalam itu kan hurun ain, gitu kan. Bagaimana yang bermata jeli, bermata bening, gitu kan. Nah, maka semua penciptaan Allah itu begitu sempurna bagi kita manusia. Mata juga, bagaimana mata ini di atasnya ada alis kan, untuk menahan air, ya. Kemudian juga ya hidung lubangnya tidak ke atas, kebayang ya kalau hidung lubangnya ke atas, ketika hujan kita kerepotan untuk menutupi itu lubang hidung. Subhanallah. Ya, Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaanku, fa ahsin khulqi, maka baguskanlah akhlakku. Ya. Ya, ini doa ketika bercermin, ya. Dan ya ini bagian daripada kita berdoa kepada Allah meminta akhlak yang baik, ya. Jadi Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Kita yakin teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah sekalian, sahabat yang dirahmati Allah, senantiasa mendawamkan membaca doa-doa ini, dan terus, karena dengan doa itu adalah salah satu bagaimana bukti kita dekat dengan Allah. Ya, doa itu kan harapan, doa itu cinta. Ya, jadi semakin banyak berdoa kepada Allah, itulah bukti cinta, bukti kita beribadah, bukti kita berharap hanya kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ini doa terakhir, ya, di antara doa yang bisa kita bacakan, dan kita yakin jamaah, teteh-teteh, sahabat, ibu-ibu semuanya sudah hafal doa ini. Terus didawamkan, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi, minta akhlak yang baik, terutama ya akhlak kepada Allah, karena dengan akhlak yang baik kepada Allah itu adalah segalanya. Ya. Sementara sekian dan demikian yang bisa disampaikan. Kalau masih ada waktu, bisa kita berbagi, sharing, ataupun ada hal yang perlu kita bisa diskusikan bersama. Sementara itu, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang bisa disampaikan, terima kasih atas semua perhatiannya, dan mohon maaf atas segala salah, khilaf, dan kurang. Kita sementara tutup dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan kasiran Ustaz atas tadi segala ilmu yang diberikan kepada kita. Ustaz, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, mungkin ada pantun dari Mbak Berta. Mbak Berta ada pantun nggak ya, Mbak Berta? Ada, Mbak Dini. Oh, ada.
Ya, silakan Mbak Berta. Ya, Ustadz, silakan membasahi tenggorokannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aep menyapa dari Indonesia dalam kajian MPP di kajian rutinnya. Akhlak baik pada diri manusia, dekatkan hubungan dengan rohnya. Mencari siput di rawa-rawa, induk siput waspada bersiaga. Akhlak yang baik kemana dibawa, perilaku mulia menjadi asbab ke surga. Santri Fatahila berkumpul di aula, menyambut kurban yang segera tiba. Berbuat baik tiada menunggu bila, tiada tetapi, tiada menunggu aba-aba. Sapi kurban diikat di pohon kelapa, tertunduk ikhlas tiada menggila. Manusia lahir tanpa tahu apa-apa, tanpa syarat Allah berikan segala. Kepala pening karena anemia, sebabkan sakit tiada bisa kemana. Anak cucu Adam sungguh mulia, sebaik rizki kelebihannya sempurna. Ikan goreng sambal belimbing wulu, tahu tempe goreng sambalnya tomat. Banyak manusia sukanya mengeluh, kurang bersyukur atas segala nikmat. Jalan-jalan ke benteng Rotterdam, berbaju asal tiada berdandan. Ingatlah wahai anak cucu Adam, nikmat mana hendak kau dustakan. Burung dara, burung perkutut, burung nuri, burung tekukur. Manusia kufur banyak menuntut, manusia beriman banyak bersyukur. Orang hutan hidup di gua, mencari kayu berburu rusa. Salah satu tanda orang bertakwa, melihat diri banyak berdosa. Ingatlah corona pernah melanda, menyerang manusia kota sampai ke desa. Kalau takwa sudah tersemat di dada, akan terlihat dari akhlak yang mulia. Kisah sejarah zaman Babilonia, ceritakan pada anak dan keluarga. Mari gunakan waktu di dunia, menebar kebaikan, bekal ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Berta pantunnya. Mbak Berta, burung banyak macam-macamnya Mbak Berta ya. Semua burung goreng ya. yang pingin ini burung goreng Mbak Dini. Burung darah goreng. Burung darah goreng. Iya, baik. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Iya, lapar ya, benar ini udah mau jam makan siang nih. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sudah ada yang ingin bertanya kah? Atau belum? Saya nggak bisa ngeliat chatting karena saya lagi di handphone ini kan sebenarnya di sini. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau belum ada yang bertanya, saya mau tanya dulu. Ustaz. Saya mau tanya Mbak Dini. Oh iya, silakan. Nah, sekarang itu kan ini ya, ada banyak, sekarang kan informasi terbuka ya, jadi banyak kadang ada slogan-slogan, berbuat baik saja tidak cukup ternyata. Harus ini, apa, berbuat baik saja tidak cukup, harus jujur. Kayak mana itu? Apa saya salah ya? Nah, itu bagaimana Ustadz dengan kalimat-kalimat seperti itu? Kadang kita berbuat baik Ustadz, tapi kadang baik yang tidak dipikirkan, itu kadang menyebabkan keburukan juga Ustadz. Mungkin ada yang tidak suka dengan keburukan ini, ada akibat yang ada yang tidak suka dengan kebaikan yang diciptakan. Jadi nanti menyebabkan salah sangka dan lain-lainnya, Ustaz. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Jadi soalnya sering mendengar berbuat baik saja nggak cukup, kayak gitu, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Sekalian ini suami saya baru datang, Ustaz nih. Mau pergi lagi kan? Tes. Molim. Kedengeran? Halo? Ustadz, kedengeran kah? Iya, kedengaran deh. Oh iya, kedengeran. Baik. Sekalian Ustadz, ini ada pertanyaan nih. Tadi suami saya ikut nyamber. Katanya gini, kadang-kadang jujur juga tidak baik itu Ustadz. Kayak gimana nih Ustadz nih kan? Baik. Terima kasih semuanya, Mbak Meta dan Edini. Saya coba menanggapi pertanyaannya. Tadi perbuatan baik saja tidak cukup ya. Saya pun memang sering mendengarnya yang kebalikannya. Niat baik saja tidak cukup ya. Jadi harus ada upaya dan perbuatan baik. Memang ini satu kesatuan ya. Jadi bagaimana antara niat dengan tingkah laku ya. Begitulah maka di dalam keimanan ini ya kan semuanya kita berbuat itu kan berlandaskan sebuah keyakinan ya, karena itulah yang membedakan kita orang yang beriman dengan yang tidak beriman
Ya, maka ada rukun iman, ada rukun Islam, ya, ada tadi ihsan. Ya, ihsan itu kan akhlak. Iman itu kan percaya. Kalau ihsan kan ibadah, bagaimana implementasi daripada iman. Jadi niat baik saja tidak cukup, harus dibarengi dengan perbuatan baik. Begitupun perbuatan baik saja tidak cukup, harus ada landasannya. Ya, jadi disinggung dalam Al-Quran itu, ya, bahwa orang-orang yang tidak beriman pun itu berinfak dalam artian memberikan kebaikan, ya, kebaikan materi dulu ketika zaman baginda Rasul, dan ini juga sampai sekarang itu kan banyak orang-orang yang memberikan ataupun berinfak sedekah tapi tidak dilandasi dengan keimanan. Maka keimanan itu adalah sebagai syarat diterima amalnya di hadapan Allah. Jadi ini memang satu kesatuan antara niat baik saja tidak cukup dan juga perbuatan baik saja tidak cukup. Jadi niat yang baik harus juga diikuti dengan perbuatan baik, juga perbuatan baik ya harus berlandaskan niat yang baik. Bagaimana dalam sebuah hadis itu disebutkan kita bagaimana harus hati-hati dengan niat, ya. Ketika kita niat baik, kemudian itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Ketika dilaksanakan mendapatkan 10 kebaikan, dan dalam hadis itu disebutkan ila sab'amiatin ila ad'afin katsiratin, sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga kebaikannya, pahalanya di hadapan Allah. Nah, juga orang yang harus berhati-hati, jangan sampai kita menginginkan ataupun berniat untuk kejelekan. Nah, tetapi sebaliknya bagaimana ini Rahman dan Rahimnya Allah, ketika kita berniat untuk kejelekan, kemudian kejelekan itu dilaksanakan, maka hanya mendapatkan satu kejelekan, ya, ditulis kejelekannya satu. Tetapi ketika niat jelek itu tidak dilaksanakan, ya juga mendapatkan kebaikan. Ya, jadi bagaimana pahala di sisi Allah? Ya, ini antara niat yang baik dengan perbuatan yang baik, satu kesatuan. Ya, jadi niat baik saja tidak cukup, harus berbuat baik. Begitupun sebaliknya, perbuatan baik saja tidak cukup, tetapi harus dilandasi dengan niat keimanan dasar yang kuat. Kan itulah yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya, bahwa dalam tadi surat At-Taubah itu disebutkan orang-orang yang kafir juga yang tidak beriman, mereka berinfak, ya, walladzina kafaru liyunfiqu, tetapi liyasuddu an sabili, untuk apa? Untuk menghalang-halang jalan kebaikan, itu kan banyak orang yang tidak beriman, ya, itu karena perang antara hak yang batil, ya, kalau bahasa ini kan antara lalakon dengan musuh, gitu kan. Kalau dalam film-film itu kan senantiasa ada lakonnya dan ada musuhnya. Itu as-siro bainal haq wal batil, bagaimana antara hak dan batil itu senantiasa berseteru. Gitu. Maka kita ketika dalam kebaikan ini, ya, dilandasi dengan niat yang baik, juga perbuatan baik. Begitupun tadi sebaliknya, ya, perbuatan baik juga dilandasi dengan niat yang baik. Semuanya satu kesatuan, ya. Dan kita senantiasa memperhatikan niat, ya, dan juga perbuatan, karena tadi, ya, di dalam hadis bagaimana orang yang berniat dan dilaksanakan, lipat pahala kebaikannya begitu berlipat, dan ketika niat jelek tidak dilaksanakan, begitupun mendapatkan satu kebaikan. Bagaimana Rahman dan Rahim Allah SWT. Itu yang bisa kita tanggapi. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti kita bisa diskusikan kembali. Kemudian jujur, ada yang tidak baik memang. Ya, lawan daripada jujur itu adalah berbohong. Ya, maka berbohong itu ada yang diperbolehkan, ya, untuk kemaslahatan tentunya. Ya, mungkin yang bisa jadi contoh biasanya, ya, antara suami istri itu kan, ketika ada kejujuran itu disampaikan, dan memang ada kalanya jujur itu ya menyakitkan, kan. Nah, maka
Ada bohong, lawan daripada jujur kan bohong. Ada bohong, berarti kan bohong itu kan tidak jujur. Ya. Ada bohong yang diperbolehkan dalam beberapa kondisi, ya, untuk kemaslahatan. Kalau dengan jujur tersebut, itu kan membuat suasana semakin berbahaya, itu kan. Ya. Tetapi nanti tentunya bagaimana itu kebohongan itu, ya bohong ya yang diperbolehkan, ya harus kita mengetahuinya. Jangan sampai nanti menjadi alasan berbohong dalam beberapa kondisi, ya. Jadi lawan daripada jujur kan berbohong. Jadi memang ada berbohong yang diperbolehkan, berarti ada tidak jujur yang diperbolehkan untuk kemaslahatan. Ya, saya kira contohnya di kehidupan suami istri, teteh-teteh, ibu-ibu dengan pasangannya, ya, bagaimana mengetahui, ya, dan mungkin merasakan, ya, kalau memang dengan kejujuran itu membuat berbahaya, ya di sanalah bahwa ada ketidakjujuran ataupun kebohongan yang diperbolehkan. Ya, salah satunya adalah yang untuk menyelamatkan nyawa manusia, ataupun ya kalau dengan berbohong di kehidupan suami istri membuat pasangannya malah makin membuat celaka, gitu kan. Ya, nanti bisa dikaji di sana bagaimana ada kebohongan ataupun bohong yang diperbolehkan. Baik, kita kira itu teh yang bisa ditanggapi terkait dengan memang ada jujur yang tidak baik. Saya menanggapinya adalah ada memang bohong yang diperbolehkan, gitu kan, untuk kemaslahatan intinya. Baik Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga sudah terjawab ya Mbak Berta. Tadi juga pertanyaan suami saya semoga sudah terjawab. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin datang dari Teh Rini di Jerman. Enggak Teh Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak kesempatannya. Ustadz izin bertanya, tapi mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaannya mungkin agak nyeleneh ya Ustadz. Cuman kan saya penasaran, tadi Ustadz menyebut salah satu kenikmatan mata itu nanti di surga ada bidadari-bidadari. Kan katanya hadis tuh lelaki dapat minimal 2 istri Ustadz, plus para bidadari. Terus para wanita-wanita ini mendapatkan apa Ustadz? Lalu saya juga ingin bertanya, bila Pak Sutri di dunia itu tidak bahagia tapi tidak bercerai, apakah mereka harus bersama lagi di surga kelak Ustadz? Terus ada keluarga itu bertengkar sudah puluhan tahun Ustadz, bahkan tidak saling bicara, tapi sebetulnya biang akar dari permasalahan itu adalah sang ibu yang menjadi sumber fitnah keluarga. Jadi ibu ini punya 4 anak dan dia itu suka mengadu domba antara anak yang satu dengan yang lain, tidak memperlakukan mereka dengan adil. Dan hal ini menimbulkan perpecahan lama di dalam keluarga, Ustadz. Dan itu sudah berlaku puluhan tahun lamanya. Dan mencoba diselesaikan oleh anak yang paling anak lelaki yang tertua di dalam keluarga itu karena posisi ayah sudah tidak ada, Ustadz. Tapi tetap hasilnya itu nggak bisa diselesaikan, justru makin menjadi-jadi gitu, Ustadz, pertengkaran ini. Hal ini bagaimana solusinya, Ustadz? Seperti ini, masalah keluarga yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Apakah ada doa khusus, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Baik, terima kasih. Pak Rini dari Jerman, saya coba menanggapi. Nah, terkait dengan kenikmatan yang Allah berikan nanti di surga, ya. Jadi itu adalah sebagai sebuah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan di surga itu. Ya, karena surga nanti itu adalah tempat kenikmatan. Ya. Banyak di dalam Al-Qur'an memang gambaran-gambaran. Ya. Salah satunya di surat Yasin yang senantiasa kita baca itu kan sering.
Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Ya, jadi kesibukan ahli surga itu, ya, nanti penduduk surga, mereka nanti sibuk gitu kan di surga itu. Sibuknya dengan apa? Kalau di dunia kan sibuknya dengan kerja, mungkin ada yang di kantor, ada yang di mana, tergantung aktivitas pekerjaannya. Nah, penduduk surga pun nanti dalam kesibukan. Ya. Kesibukannya ngapain? Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Nah, karena di sini ibu-ibu kan teteh-teteh sudah pada menikah, jadi sudah bisa memahami, ya. Kalau saya menyampaikan ayat ini kepada para santri yang belum menikah itu kayaknya belum nyambung. Ya, kesibukan nanti di surga itu, hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangannya fi zilalin 'alal araiki muttaqiun, ya. Menikmati bagaimana di kasur-kasur diranjang-ranjang. Sibuknya dengan kenikmatan. Jadi intinya bagaimana di surga itu tempat kenikmatan. Dan gambaran kebahagiaan kenikmatan di dunia itu memang kalau bagi laki-laki itu adalah pasangan berupa perempuan. Ya, walaupun maka ada laki-laki yang suka sama laki-laki, ya, melihat tekstual ayat ini, ya sebenarnya dia tidak mendapatkan kenikmatan karena menyalahi fitrah gitu kan. Dalam surat Ali Imran itu disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi dijadikan indah cinta, senang ataupun bagi laki-laki itu hubbus syahawati minan nisa, mencintai perempuan. Maka nanti ada bidadari karena memang puncak kecintaan, ya, laki-laki kan ya seperti itu kepada pasangan. Berbeda halnya dengan perempuan gitu kan. Ya. Di sini bukan berarti ini menjadi alasan laki-laki untuk apa banyak juga istrinya gitu kan. Karena dalam ayat tentang menikah juga kan disuruh 2, 3, 4 itu adalah pilihan. Kalau tidak bisa ya 1 dan harus berbuat adil gitu kan. Ya, jadi laki-laki harus bisa mengukur gitu kan. Mengukur, intinya itu adalah sebagai sebuah pilihan ataupun ya bukan perintah sebenarnya itu kan. Nah, tetapi yang kita maksud bahas pada kesempatan ini terkait dengan tadi saya menangkap pertanyaan kenikmatan, ya, kebahagiaan yang Allah berikan puncaknya kepada laki-laki memang sesuai dengan surat Ali Imran tersebut perempuan gitu kan. Perempuan. Maka dalam beberapa ayat itu dan juga dalam hadis disebutkan nanti laki-laki mendapatkan bidadari itu kan. Bidadari ya berupa perempuan. Bahkan tadi yang disampaikan mungkin dapat 2 orang yang meninggal syahid itu dalam hadis sahih disebutkan ya bahkan mendapatkan 70 bidadari. 70 bidadari. Ya. Jangan dibayangkan nanti seperti apa melayani bidadari tersebut. Jadi ini sebagai apa? Sebagai karena hakikatnya surga itu nanti ya dalam hadis yang ke-11 dari Riyadhus Shalihin bab tentang surga itu ada ya disebutkan bahwa kenikmatan surga itu sebenarnya mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia, wala udhunun sami'at, tidak bisa didengarkan oleh telinga kita di dunia ini, bahkan wala khatara ala qalbi basyarin, tidak bisa terbesit, tidak bisa terbayang kenikmatan surga itu. Ya, pokoknya orang-orang yang masuk surga itu kan nanti mendapatkan apa yang diinginkan, kalau bahasa Sundanya dikerteken dina hate gitu kan, apa yang diinginkan itu langsung datang. Ya, bagaimana itu kenikmatan di surga itu. Jadi dengan adanya keterangan-keterangan itu memotivasi kepada kita ya, karena pada akhirnya nanti seseorang masuk surga itu adalah bukan dengan amalnya ya, tetapi dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu ya begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, maka intinya kita harus banyak berbuat kebaikan, amal saleh. Ya, walaupun pada akhirnya nanti dulu pernah kita membahaskan ada orang yang ingin dimasukkan nanti di akhirat dengan amalnya yang 500 tahun gitu kan. Kalau kita hidup
Ya, umat Kanjeng Nabi kan tidak lebih daripada 60 tahun, 63 tahun. Ya. Jadi kalau yang lebih, alhamdulillah itu merupakan bonus kesempatan dari Allah. Ya. Kan kita belum tahu, saya pun belum tahu sampai usia berapa. Ya, maka ini dirahasiakan supaya kita terus berbuat kebaikan. Nah, ada orang dulu ditawari sama malaikat mau masuk dengan rahmat Allah atau mau masuk dengan amalan kamu. Dengan pedenya dia mengatakan saya akan masuk ke surga dengan amal saya yang 500 tahun itu kan. Ya, ternyata setelah ditimbang itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rahmat Allah. Maka dia menyampaikan saya ingin masuk surga dengan rahmat Allah. Jadi kita nanti dimasukkan kepada surga itu berdasarkan beberapa keterangan memang dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah gitu kan. Ya, karena kalau mengandalkan amal kita ya yang 500 tahun saja ya lebih ringan timbangannya, apalagi yang kurang daripada 500 tahun. Ya. Tetapi di dalam Al-Quran juga disebutkan, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya, jadi intinya kita senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan, nanti dengan izin Allah kita mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke surganya juga dengan rahmat Allah. Jadi surga itu adalah tempat kenikmatan dan gambaran yang begitu disukai oleh laki-laki memang perempuan, maka nanti gambaran-gambaran kenikmatan. Nah, kalau perempuan apa yang disukainya atau dalam ayat tersebut lanjutannya adalah minan nisa wal banin, juga anak-anak. Kita kan mencintai sayang kepada anak-anak, bahagia melihat anak-anak itu kan. Makanya yang punya anak dinikmati betul fase-fase mereka kan. Ya. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Nah, ini berupa perhiasan-perhiasan emas, berlian, perak, bahkan disebutkan kendaraan, ya, kuda ataupun mungkin ladang yang luas. Itu kan yang disenangi di dunia. Ya, terkhusus bagi perempuan, ya perempuan lebih suka memang kepada perhiasan. Katanya ya ibu-ibu teteh-teteh bisa merasakan ya. Tapi kalau saya juga mencermati ya kan ada orang-orang yang dekat dengan kehidupan saya perempuan. Saya mempunyai 3 istri kan ya. Istri yang pertama istri sendiri, istri yang kedua ya perempuan itu anak ya. Istri yang ketiga perempuan adalah ibu ya. Jadi setiap laki-laki mempunyai perempuan ya, yang istri itu kan bahasa Sundanya istri itu kan perempuan ya, jadi 3 gitu kan, ibunya, anaknya yang perempuan dan juga istrinya gitu kan. Nah, saya mencermati memang ya seperti itu gitu kan, kalau perempuan kepada perhiasan gitu kan. Maka sesuai dengan ayat ini, maka nanti di surga pun bahkan disebutkan di keterangan lain nanti salah satu kenikmatan itu adalah bisa belanja. Ya, di dunia kan ketika ibu-ibu teteh-teteh mau shopping, mau belanja itu kan bahagia itu kan. Ya, diberikan uang dari suami kemudian belanja, jalan-jalan itu kan kebahagiaan. Nanti di surga pun disebutkan salah satu kebahagiaan itu bisa shopping, bisa jalan-jalan. Yang dibeli kalau di dunia mungkin ya minyak goreng gitu kan, kecap, saus, apalagi gitu kan ibu-ibu, ataupun make up ataupun makanan gitu kan. Nah, kalau di akhirat nanti disebutkan yang dibeli itu ke pasar itu, ke tempat pembelanjaan adalah itu kecantikan. Jadi ketika habis dari pasar, kalau dari belanja ya semakin cantik. Nah, jadi intinya itu semua dalam beberapa keterangan itu adalah bagaimana surga itu tempat kenikmatan. Ya, jadi Allah akan berikan, dan memang pada akhirnya tadi dalam hadis disebutkan tidak terbayang dengan tidak terbesit sedikit pun bagaimana kenikmatan ya tidak bisa dibayangkan gitu kan ya, wala khatara ala qalbi basyarin gitu kan, dan mata ini tidak bisa melihat ya bagaimana keindahannya surga itu sebenarnya ya. Jadi saking indahnya, saking nikmatnya tidak bisa terbayangkan ya. Maka ada ungkapan jangan pernah membayangkan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan ya, nanti juga akan menikmati ataupun akan indah pada waktunya gitu kan. Tetapi memang
ya begitulah ya. Ini saya agak kesulitan bahasa untuk mengungkapkan, ya kan tadi surga yaitu segalanya nikmat di sana itu kan. Ya, jadi dalam beberapa ayat memang dalam Al-Qur'an juga banyak ya disinggung. Bahkan para ulama menyebutkan intisari daripada Al-Qur'an itu kan 3 poin besar. Yang pertama terkait dengan hukum, yang kedua kisah, yang ketiga kehidupan akhirat, termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa nanti di surga dan neraka. Banyak apabila kita menelaah juz-juz akhir itu, surat-surat pendek itu kan. Ya, innalil muttaqina fi dhilali wa uyun, ya, wa fawakiha mimma yashtahun, surat Al-Waqi'ah, di surat Ar-Rahman itu kan banyak. Ya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa qawaib atroba, bukan? Qawaib atroba itu perempuan yang senantiasa apa? Ini kawakib atroba itu perawan terus. Nah, jadi itu gambaran-gambaran kenikmatan, dan dalam hadis tadi disebutkan tidak terbayang sebenarnya. Ini sebagai motivasi bagi kita bahwa Allah itu menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik ya nanti dengan rahmatnya dengan surga. Ya maka dalam surat Ali Imran itu ada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan Rabbmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa 'indas lil muttaqin, dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jangankan luas langit dan bumi ini, ya, saya di Ciamis saja belum terjamah semuanya, ya. Dan ke tempat-tempat tete-tete ibu-ibu juga kan belum ke Perancis, belum ke mana lagi, ada yang dari Jerman kan belum gitu kan. Begitu luas dunia ini, dan nanti surga itu wajannatin arduhas samawati wal ardh. Untuk siapa itu? Ya, yang begitu luas kan sekarang orang yang istananya luas itu nyaman, apalagi dengan diisi dengan segala fasilitas. Nah, di surga semuanya ya, kenikmatan untuk siapa? Untuk manusia yang nanti masuk pada surganya. Wajannatin arduhas samawati wal ardh wa 'indas lil muttaqin. Jadi dari ayat ini intinya kita harus berupaya untuk tadi menjadi orang yang bertakwa, dan bertakwa bagian daripada kita berakhlak kepada Allah. Ya, jadi itu yang bisa kita sampaikan, bahwa gambaran-gambaran itu semua adalah sebagai motivasi bagi kita untuk bagaimana mempertebal keimanan. Kemudian juga karena iman adalah dasar itu semua, ya. Kemudian juga terus beramal soleh, karena hanya dengan dua itu kita bisa mendapatkan rahmat Allah, nanti masuk surga. Amanu wa amilus soleh, senantiasa bersanding, ya. Maka kita bersyukur sekali, ya Allah, nikmat paling besar itu adalah nikmat keimanan, iman dan Islam. Ya, jadi terus diperkokoh keimanan ini. Ya, harapannya adalah dengan adanya kajian ini kita semua, ya, saya pun bertambah keimanannya dan juga bertambah amal solehnya, ya, sehingga nanti mendapatkan rahmat Allah, kita bisa masuk kepada surganya Allah. Dan apa yang di dunia sekarang tidak terbayangkan, atau pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti dapat apa ya istri? Ya itu kan mungkin bagian daripada ini ya, apa, kepenasaranan gitu kan. Tapi memang terkait hal ini ada hal-hal yang kita ya tidak main secara logika gitu kan. Nah, jadi itu sebagai sebuah gambaran. Intinya motivasi bagi kita untuk tadi bertakwa, mendapatkan rahmat Allah, dan nanti ya, siap-siap saja insya Allah masuk surga. Nanti apapun yang menjadi pertanyaan ataupun yang buat penasaran sekarang dunia, nanti bisa dirasakan di surga insya Allah. Demikian, karena kalau membahas tentang surga tadi saya ada hadis itu, dan jadi tidak bisa terbesit sedikit pun dalam khatir basin, dalam qalbu, dalam pemikiran kita manusia. Ya terbatas kita itu gitu kan, dengan apa semua yang diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dapat dipahami yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mangga. Atur nuhun Ustaz, barakallah. Semoga cukup ya Teh Reni tadi untuk jawaban dari Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, yang nggak punya sebelumnya jangan khawatir. Baik, ini mungkin ada, saya kalau di handphone lihat pertanyaannya malah jadi bingung.
Mungkin bisa dibantu pertanyaannya tentang dari Teh Siva. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga. Pertanyaannya apa ya dari Teh Siva? Kalau saya ngeliat pertanyaan, telepon saya terbalik. Teh Alfi bisa dibantu? Siap Teh, saya bacakan ya untuk pertanyaan dari Teh Siva. Mohon bertanya kepada Ustadz. Mertua, kakak ipar, dan teman-teman kami banyak yang non-muslim. Pada saat saya dan suami mengundang untuk ke rumah kita, maka mertua atau teman-teman non-muslim membawa wine, membawa anggur, Ustadz. Memang sudah jadi tradisi di sini kalau kita membawa sesuatu saat datang ke rumah seseorang, terutama kalau ada acara makan ya. Walaupun saya dan suami tidak minum, kami berakhlak baik untuk mengizinkan mereka untuk meminum dan membawa sendiri. Apakah kita ikut menanggung dosa karena telah menyediakan tempat? Dan bagaimana hukumnya berakhlak baik dengan menerima tamu dalam masalah ini, Ustadz? Jazakallah khairan. Itu, Ustadz. Baik, makasih Tafi. Mangga Pak Ustadz. Mohon maaf, tadi suaranya masih mute katanya. Baik, nah kita memang berada dalam dua hal ini, ya. Jadi vertikal sama horizontal. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sesama manusia. Kita berakhlak baik kepada Allah, juga berakhlak baik kepada sesama manusia. Bahasa lainnya kan bermuamalah, ya. Kalau bahasa Al-Quran dengan pasangan itu kan muasyarah bil ma'ruf, bagaimana berhubungan dengan baik, dengan ma'ruf. Nah, terkait hal-hal yang tadi contoh yang disampaikan, jadi bagaimana kita ya dalam hal ini tentunya disesuaikan dengan kondisi, ya, disesuaikan dengan kondisi. Jadi ketika apa? Ketika kita diundang dan kita bisa hadir, ya, itu bisa menghadiri undangan, gitu kan? Karena di antara hak dan kewajiban ya manusia itu ketika diundang hadir, ya, ketika diundang hadir, dan kalau ada bisa sempat hadir ya di waktu diupayakan untuk bisa hadir. Nah, terkait dengan bagaimana di sana ada minuman yang tidak diperbolehkan. Yang penting bagi diri kita ya tidak meminum. Ya, tidak meminum, dan ketika di sana ada hal itu kan bagian daripada dalam agama kita kan bagian daripada kemunkaran. Ya. Jadi meminum hal yang dilarang itu kan bagian daripada kemunkaran. Ya, tentunya ini bagian daripada teknis kita menghadapi kemunkaran. Ya, urutannya kan ada 3 yang senantiasa kita bahas. Ya, kita dengan tangan, ya, dengan langsung fisik, itu kan. Kalau tidak bisa dengan ucapan, dengan lisan. Nah, pun bagian daripada inkar kepada kemunkaran itu kita tidak setuju, ya. Saya kira dengan adanya bercampur dengan orang-orang yang meminum tadi, ya, minuman yang diharamkan, kemudian kita dengan keyakinan kita teguh bahwa itu adalah hal yang diharamkan dan tidak minum, saya kira itu bagian daripada keimanan kita, dan ingkarnya tidak minum, ya. Jadi kalau mampu ya diingatkan dengan cara yang baik. Kalau belum mampu, ya diri kita tidak ikut terlibat. Ya, tentunya hal-hal yang diharamkan itu, ya, dan itu bagian daripada inkar kepada kemungkaran. Ya, itu yang bisa ditanggapi. Mudah-mudahan ya bisa dipahami ya. Kalau terkait teknisnya keadaannya memang teteh ibu-ibu yang di sana lebih mengetahui. Tapi intinya saya menyampaikan bahwa bagian daripada kita ingkar kepada kemungkaran itu, ya kita bisa menjaga diri, dan tadi ketika tidak
ikut minum, ya itu bagian daripada keyakinan dan bagian daripada upaya, ya upaya yang sudah baik gitu kan, ya upaya yang sudah baik, ya karena memang terkait dengan kemunkaran ini kan lebih sensitif gitu kan, lebih sensitif. Itu mudah-mudahan dapat dipahami apa yang saya sampaikan. Tadi punten pertanyaan yang sebelumnya kan, yang keduanya saya lupa lagi teh pertanyaannya, yang apa tadi kondisi yang disampaikan, apakah ada doanya? Mungkin sekilas bisa disampaikan lagi tadi poin-poinnya, agak lupa, mohon maaf. Pertanyaannya tentang pertikaian keluarga yang sudah lama tidak bisa terselesaikan, Ustadz. Karena perannya sang ibu ini yang punya 4 anak, beliau ini suka membeda-bedakan anaknya dan suka istilahnya memfitnah satu sama lain, itu jadi kayak apa ya, mengadu domba gitu. Jadi satu sama lain itu nggak rukun karena itu. Dan itu sudah mencoba diselesaikan sama anak lelaki yang paling tua karena bapaknya sudah nggak ada, sudah meninggal. Tapi tidak bisa terselesaikan, justru yang ada malah pertengkaran itu semakin menjadi, Ustadz. Apakah ada doa khusus untuk menyelesaikan masalah keluarga yang tidak ada habisnya ini, Ustadz? Iya, baik. Intinya minta kepada Allah diselamatkan. Selamat itu kan sebagaimana agama kita kan Islam, selamat ya. Jadi ingin selamat. Kita mendoakan, meminta untuk diri kita, keluarga, dan juga kaum muslimin ya, karena sebagai orang yang beriman dan Islam ini adalah sebagai saudara. Ya, doanya bisa doa yang khusus dan juga termasuk umum ini. Ya, kita mendoakan untuk yang kita maksudkan dan juga mendoakan semua. Ya, intinya minta kan selamat ya, selamat dari tadi pertikaian itu kan, bisa membaca doa Allahumma salimna wal muslimin, ya Allah berilah keselamatan ya, dari tadi kan bagian daripada selamat itu keluar dari apa, terhindar dari pertikaian itu kan, selamat kan Allahumma salimna wal muslimin, ya Allah berilah keselamatan kepada kami dan kepada kaum muslimin, waghfir lana wal muslimin, dan berilah ampunan kepada kami semua ya, kepada kami dan kepada kaum muslimin. Allahumma salimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin ya. Wa'afina itu artinya kita minta kekuatan ya, minta dilindungi ya. Wa'afina wal muslimin, dan juga kaum muslimin ya. Karena ketika kita mendoakan kaum muslimin, kebaikannya kembali kepada yang berdoa ya. Jadi jangan pelit mendoakan kaum muslimin ya. Itu dengan doa 3 itu ya diresapi betul, bagian dari banyak doa di antaranya itu. Allahumma salimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin. Ya Allah, ampunilah kami dan juga kaum muslimin. Ya, bisa jadi dengan kesabaran tadi, bagaimana di dalam keluarga menghadapi itu semua dan bersabar, yaitu sebab mendapatkan ampunan ya. Maka apapun yang terjadi itu sebenarnya menjadi kebaikan ketika kita semuanya menjadi sebab kita diampuni oleh Allah SWT. Ya, bisa dengan doa yang umum itu, Allahumma salimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin. Ataupun doa ketika kita sholat, sebenarnya ada doa yang diulang-ulang kan, yang 8 kali itu kan, 8 permintaan ya, ketika kita sujud, bangkit daripada sujud ya, duduk di antara sujud 2 gitu kan, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu 8 doa itu. Allahumma gfirli, minta ampunan. Allahumma gfirli warhamni, minta dirahmati oleh Allah. Warhamni wazburni, minta dilindungi. Warfa'ni, minta derajat yang tinggi. Warzuqni, minta rezeki. Wahdini, minta petunjuk. Wa'afini, minta afiah, kekuatan ataupun kesehatan, sehat walafiat, yang minta dilindungi oleh Allah. Wa'fu anni, ya, juga minta juga senantiasa berada dalam ampunan Allah SWT ya. Jadi ketika sholat ada kalanya kan mungkin ketika sholat kan tidak
ada kalanya terburu-buru itu kan, bisa dinikmati doa ini ya. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 doa yang luar biasa. Atau yang tadi bisa Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin. Ya, amin. Demikian, Bangga. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Sama-sama. Ustaz, terima kasih atur nuhun pisan Ustaz atas ilmunya, kajiannya hari ini Ustaz. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu Ustaz, karena supaya tidak ada lagi istilah nanti rajin ibadah tapi kok akhlaknya buruk gitu ya Ustaz ya. Atau ada orang yang bilang yang penting kita mah akhlaknya baik, ibadah mah ntar aja, kan suka ada gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya saling berkaitan gitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, saya rasa kita bisa tutup hari ini. Semoga masih berkaitan masalah. Baik, mungkin nanti bisa dijawab lewat Japri ya, karena saya juga mohon maaf, saya juga harus pamit Ustaz. Sebenarnya saya lagi ada di kota lain Ustaz, ini nemenin suami dalam rangka kerja, tapi alhamdulillah masih bisa memoderatori untuk kajian ini. Insya Allah nanti yang bertanya tolong dicatat ya Teh Alfi tadi apa pertanyaannya, nanti kita kirimkan langsung aja lewat pesan lewat Japri. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Mbak Berta. Silakan Mbak Berta. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Ustadz, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir baik di acara sesi tilawah sampai di sesi kajian. Mari kita ini mendengarkan ada doa dari Ustadz yang mari kita aminkan bersama ya sebelum kita menutup acara nanti. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berta. Baik, sama-sama jamaah semuanya, sahabat, ibu-ibu, teteh-teteh yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan doa. Tadi kalau masih ada pertanyaan, betul tadi yang disampaikan, silakan kita bisa berlanjut nanti bisa lewat chat gitu kan, karena untuk waktu ini kita pun di Indonesia sebentar lagi akan sholat maghrib, mohon maaf gitu kan. Baik, sama-sama kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan itu baik di mata Allah, Allah memberikan kekabulan doa bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma hdina wa habibina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الخلق وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الخلق وحسن الخاتمة. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, keberkahan, dan akhlak yang baik, dan juga nanti kami Engkau wafatkan dengan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ampunilah ya Rabbi dosa kami semua. Wala hamman illa farajtah. Siapapun di antara kami yang mempunyai masalah, kegalauan, Engkau berikan jalan keluar ya Rabbi. Wala hamman illa farajtah. Wala maridan illa syafaitah. Keluarga, sahabat, tetangga, terkhusus jamaah majlis pengajian praktis ini yang sakit di antara kami, Engkau berikan kesembuhan ya Rabb. Syifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang sempurna hanya milik-Mu ya Rabb. Wala maitan illa rahimta. Di antara kami ada yang sudah meninggal, keluarga, sahabat, tetangga, Engkau berikan rahmat ya Rabb. Wala dhallan illa hadaita. Di antara kami mungkin ada yang masih dalam dosa dan bergelimpangan kesalahan ataupun dalam ketidaktaatan. Engkau berikan petunjuk, Engkau berikan kekuatan untuk beribadah, berbakti, dan beriman kepada Ya Allah. Walau dhallan illa hadaita. Engkau berikan petunjuk Ya Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. Siapapun di antara kami punya hajat, keinginan, kebutuhan dunia atau akhirat, illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin, engkau kabulkan dengan kabulan darimu ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian teteh-teteh sahabat semuanya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan mohon maaf apabila salah kurang dan kata-kata yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin atas doanya. Mari kita tutup acara program kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan terakhir dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Sampai berjumpa di kajian MPP minggu depan dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.